Orang yang sudah meninggal dunia bisa mengumpulkan orang hidup, tapi orang hidup belum tentu bisa mengumpulkan orang hidup. Sekarang banyak orang yang takut punya anak. Kalau ditanya anaknya berapa, 1, 2, kenapa takut banyak? Takut nggak makan. Maka kalau kita bukan orang kaya, kalau kita bukan ulama, tinggal satu kesempatan, anak banyak. Penyakit orang sekarang, ramai hiruk pikuk kota besar, tapi dia sunyi di tengah keramaian. Sudah siap semuanya, tiba-tiba nggak jadi haji karena ONH naik 40 juta. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Ini malam ini kita sedang mengambil pelajaran. Beginilah kalau anak-anak, menantu, cucu, cicit diberi makanan halal oleh almarhum almarhumah. Mereka tidak hanya menyatukan anak cucunya, tapi kita pun tetangga, kerabat, sahabat berdatangan malam ini. Ternyata orang yang sudah meninggal dunia bisa mengumpulkan orang hidup, tapi orang hidup belum tentu bisa mengumpulkan orang hidup, apalagi orang yang sudah meninggal. Maka kita belajar malam ini, saya terutama yang datang dari jauh, sampai dari Pekanbaru jam 1 siang tadi, memberikan manasik umrah, istirahat sejenak, lalu datang kemari. Nampaknya saya yang tausiah, saya yang ceramah, tapi sebenarnya saya mengambil pelajaran. Hai Abdul Somad, kalau engkau meninggal nanti apakah anak cucumu masih ingat? Hai Abdul Somad, kalau kau sudah menghadap Allah nanti apakah mereka masih berkumpul bersama? Insya Allah barokah dari niat baik, barokah dari makanan halal, barokah dari pendidikan yang baik. Anak cucu kita pun nanti akan berkumpul mendoakan kita semua, insya Allah. Amin. Apa pelajaran dari almarhum? Pelajaran dari almarhum almarhumah, mereka menjadi yang dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukatsirun bikumul umam, nanti aku di padang mahsyar berbangga daripada Nabi Musa, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim. Umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak orang yang takut punya anak. Kalau ditanya anaknya berapa, 1, 2, kenapa takut banyak? Takut nggak makan. Ini Ustadz nyindir kami. Enggak, anak saya kan 2. Kenapa takut? Almarhum mau menunjukkan kepada kita, anak beliau, anak almarhum, almarhumah 11, semuanya sehat-sehat, semuanya sukses, menjadi orang yang menerangi umat dengan pelajaran agama. Bahkan bukan cuma saudara kita yang ada di Jabodetabek, kami di Riau pun sudah lebih 14 tahun. Saya pulang 2008, kenal dengan Ustadz Qurtubi,
sampai sekarang 2023, 15 tahun sudah beliau mendidik orang-orang Riau. Sampai hari ini berapa alumni Al-Azhar Sifabudi yang mendapatkan pendidikan agama, berapa orang-orang yang tidak tahu mengaji, tidak mengerti tauhid, tidak tahu fikih, menjadi tahu karena anak almarhum. Amalnya mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Maka Bapak jangan takut punya anak banyak. Kalau ibu enggak mau, iyalah Bu, padahal saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengalir itu yang pertama adalah orang-orang kaya, hartanya banyak. Yang kedua adalah ulama-ulama yang ilmunya banyak. Maka kalau kita bukan orang kaya, kalau kita bukan ulama, tinggal satu kesempatan, anak banyak. Waladun salihun yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan. Saya bulan lalu datang kemari arisan di masjid musola, ternyata anak cucu menantu almarhum lebih 100 orang berkumpul beramai-ramai. Ada silaturahim bulanan, tidak hanya sekedar pengajian, tapi juga ada santunan beras kepada du'afa fakir miskin. Kita boleh iri, kita boleh hasad, tapi hasadnya ghibthah, hasad yang positif, bukan dengki. Kita ingin supaya ke depan kita pun juga anak cucu kita bisa berkumpul, menyambung tali silaturahim, dan ketika kita menghadap Allah tidak putus sholat duha kita, tidak putus bacaan yasin kita. Kenapa? Karena orang masih tetap sholat berjamaah, berzikir, membaca Al-Quran. Dan beliau, awal-awal saya datang kemari, yang menjadi inspirasi saya salah satunya adalah lokasi perumahan keluarga anak-anak almarhum Tuan Haji Mujtabai. Pertama saya dibawa oleh Ustaz Qurtubi, saya lihat ada madrasah, sekolah, ada musola, ada pemakaman, ada rumah anak-anak. Disitulah saya berpikir, kalau panjang umur, sehat badan, kalau bisa sebelum meninggal saya mesti punya seperti ini. Ada sekolah, ada musola, ada perkuburan, ada anak-anak berkeliling, sehingga kita tidak pernah merasa sunyi di tengah keramaian. Ini yang menjadi penyakit orang sekarang. Ramai hiruk pikuk kota besar, tapi dia sunyi di tengah keramaian. Tapi almarhum almarhumah tidak pernah sunyi di tengah keramaian. Kenapa? Ini kota besar metropolitan, tapi tetap ada orang yang lalu lalang mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun.
yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sekarang apa yang terjadi? Pemakaman umum, kalau sudah lewat bulan Ramadan, Idul Fitri, lebih tinggi lalang daripada orang Tegak. Nanti sudah mau bulan Sya'ban, ini Rajab, Sya'ban, barulah ditebas, diracun, dibersihkan. Orang pun beramai-ramailah ziarah. Itu pun sebagian yang baca Yasin, baca Quran, sebagiannya lagi selfie. Tapi almarhum cobalah lihat, satu hari dia mendapatkan salam 5 kali, 10 kali. Subuh orang datang ke musola, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Mau ke musola sekali, pulang sekali, zuhur sekali, pulang sekali, asar sekali, pulang sekali, maghrib sekali, pulang sekali, isya sekali, pulang sekali. Ditambah lagi kalau bulan Ramadan ada i'tikaf, ada tarawih, dan ketika mereka lewat, mereka akan membacakan Al-Fatihah. Tetap ramai walaupun sudah meninggal dunia. Makanya saya pesankan ke Ustadz Qurtubi, kalau kebetulan Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ketika sedang jadwal di Jabodetabek saya meninggal dunia, maka kuburkanlah saya di pemakaman ini Ustadz Qurtubi. Sudah saya sampaikan itu. Jangan kirim jenazah saya pulang ke Riau, karena tiket jenazah mahal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang mempersiapkan diri untuk pensiun. Gimana Pak? Nampaknya sering keluar rumah. Saya sudah menyiapkan Pak Ustadz 100 pintu untuk kos-kosan. Sudah siap semua, pintunya aja Pak Ustadz. Padahal malaikat maut boleh jadi datang sebelum pensiun. Berapa banyak orang yang mempersiapkan untuk pergi ke Makkah, siap pakaiannya, bajunya, kopernya, bumbu pecalnya, sambal terasinya, padahal hanya 2 minggu melaksanakan umrah, 40 hari melaksanakan haji, sudah siap semuanya. Tiba-tiba nggak jadi haji karena ONH naik 40 juta. Tapi tidak banyak yang memikirkan apa yang dia lakukan nanti kalau dia menghadap Allah SWT. Dengan adanya haul ini, kita sudah punya gambaran. Ada rumah, ada sekolah, ada musola. Tapi sehingga orang kaya seperti almarhum Pak Ustadz, tanah saya tidak luas, musola saya tidak mungkin bisa bangun sendirian, sekolah juga tidak punya. Kalau tidak bisa seperti almarhum bangun sekolah, bangun madrasah, bangun musola, maka kalau ada pembangunan bantu 2-3 sak semen, batu kerikil, batu bata, pembangunan pembebasan tanah, itulah yang akan menolong. Ma'akal tak uang yang dikumpul dibelikan makanan busuk,
wa malabista yang dipakai lapu, wa matasaddaqta yang disedekahkan, yang diwakafkan, yang diinfakkan, itu yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran dari almarhumah malam ini bisa kita amalkan di masa akan datang insyaallah. Amin. Sudah saya sampaikan, almarhum sebetulnya tidak perlu tausiah ceramah, beliau langsung buat, tidak pakai ceramah, tidak pakai tausiah, tidak pakai tablik akbar. Dia bangun musola, dia bangun sekolah, dia wakafkan tanahnya untuk pemakaman, lalu dia didik anak-anaknya pendidikan agama. Lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal, action lebih menyentuh daripada kata-kata. Yang selama ini sudah mengambil pelajaran, lewat di sini dia termenung, oh begini caranya, bangun sekolah, wakafkan tanah, didik anak-anak pelajaran agama. Tapi yang selama ini belum mengambil pelajaran, malam ini diajarkan dalam bentuk tausiah tablik akbar. Hujan lebat, basah, jamaah tetap datang. Inilah para mujahid fisabilillah yang akan dikirim membebaskan Palestina insyaallah. Saya tadi menduga jangan Pak Ustadz, ternyata amin katanya. Luar biasa, memang kalau habis makan kambing semangat. Belum. Ternyata komplainnya semangat juga. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul